Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project dengan tema cerita Tanah Jawa. Untuk video kali ini akan menceritakan salah satu wali songo, yaitu bernama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Sahid adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Temenggung Wilatikta Bupati Tuban dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Sahid. Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oeisam. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya Wilatikta yang merupakan keturunan Oitikto. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kadizaka dalam literatur dan Babat Tuban. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Sahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Sahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Sahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa sementara itu. Rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Sahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian itu terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Aksi Raden Mas Sahid berjalan mulus pada awalnya,
Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pastinya jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Sahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling curi yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Sahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Sahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai orang maling. Bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Sahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Sahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Sahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Sahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Sahid sedikitpun. Raden Mas Sahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka pertemuannya dengan lelaki itu tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita Sunan Kalijaga akan dilanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.